Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Move On. Sahabat-sahabat, akhirnya kita jumpa lagi tentang pembahasan topik kursus cara memotivasi diri dan orang lain. Nah, di bab 1 bagian 1 kita sudah membahas tentang rahasia memotivasi diri dan orang lain. Ya, di antaranya adalah pain and pleasure. Motivator yang paling kuat adalah motivator dalam diri. Apa itu? Bentuknya adalah rasa sakit dan rasa nikmat. Baik rasa sakit yang sedang dialami, atau rasa nikmat yang sedang dialami, atau rasa sakit masa lalu, atau rasa nikmat masa lalu, atau rasa sakit masa datang yang diangan-angan, atau rasa nikmat masa datang yang diangan-angan. Itu merupakan motivator kita untuk menggerakkan diri kita mau kemana. Nah, tidak ada lain, orang itu bergerak adalah demi menghindari rasa sakit dan mengejar rasa nikmat. Baik karena masa lalu, masa sekarang yang sedang dialami, maupun masa yang akan datang yang diangan-angan atau yang diinginkan. Nah, pain and pleasure, baik masa lalu, masa kini maupun masa depan, kalau kita fokus pada pain, maka waktu kita habiskan untuk mendetailkan pain, maka kita akan terjebak di dalam persoalan-persoalan yang membuat kita tidak pergi kemana-mana, atau kita pergi tapi tidak terarah. Oleh karena itu disarankan lebih banyak fokus kepada pleasure, fokus kepada tujuan, fokus kepada yang positif. Nah, karena itu kalau orang terlalu banyak fokus kepada yang negatif atau kepada yang pain, apalagi dia terjebak di dalam detail, biasanya dia akan terpaku dan tidak kemana-mana. Itulah yang disebut orang move on. Karena dia terlalu fokus merasakan perasaan sakitnya. Terlalu, saya bilang ya dengan kata terlalu fokus. Lalu apakah yang negatif tidak perlu diperhatikan? Perlu diperhatikan, tetapi jangan habiskan waktu untuk itu. Habiskanlah waktu untuk lebih banyak fokus sampai detail kepada tujuan-tujuan, arah-arah yang ingin Anda capai. Nah, ingin itu berarti adalah sesuatu yang nikmat. Ya, jadi perbanyak fokus kita kepada sesuatu yang nikmat. Nah, diantaranya untuk memindahkan fokus itu adalah dengan perintah, dengan gerak, dan dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan ada 5 kemarin ya, yaitu adalah pertanyaan, yaitu shifting question, kemudian learning question, kemudian power switch question, kemudian exploring question, dan motivating question. Ya, jadi ada 5, yaitu shifting question itu memindahkan fokus, kemudian learning question itu adalah mencari hikmah atau mencari pelajaran di balik peristiwa. Kemudian power switch question itu mengubah problem, fokus pada problem menjadi fokus pada yang diinginkan. Dalam situasi seperti itu yang diinginkan apa? Menciptakan outcome. Itu adalah mengubah problem menjadi outcome atau power switch question. Kemudian exploring question adalah mengeksplor outcome supaya lebih detail. Lebih detail, perasaannya lebih detail, kemudian tujuan yang diinginkan lebih detail dan lebih spesifik, lalu memantapkan komitmen dengan motivating question. Nah, itu adalah apa yang dulu sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang kita lebih di bagian 2, bab 1 bagian 2, kita lebih kepada teknik-teknik, masih karena masih bab 1 ya masih rahasia motivasi, tapi ini lebih cenderung ke teknik-teknik, dan saat ini saya akan memberikan tips untuk pindah fokus ya. Sebenarnya masih pada pindah fokus ya, tetapi
contoh-contohnya bagaimana caranya pindah fokus juga di samping dengan pertanyaan adalah dengan membiasakan kata-kata yang lebih memberdaya. Ya, biasakan menggunakan kata-kata yang lebih memberdaya. Yang akhirnya nanti kita bisa mengubah fokus kita dari yang biasanya kita terbelenggu oleh kata-kata buruk, kemudian kita memberikan nuansa baru di dalam hati kita dengan kata-kata yang lebih empowering, memberdaya atau empowering ya, memberi daya. Ya, misalnya begini. Misalnya kita menanyakan kamu capek ya, kamu sedih ya. Ya, what's wrong with you? Kalau bahasa Inggris what's wrong with you? Nah, itu lebih bagus diganti are you alright? Nah, kalau bahasa Inggris begitu. Itu dua-duanya orang bule make. Baik, what's wrong with you itu biasanya nuansanya nggak enak, nuansanya nuansa marah. Tapi begitu, are you alright? Nah, itu nuansanya lebih nuansa memotivasi. Are you alright lebih positif daripada what's wrong with you. Sama, kamu capek ya, sakit ya, itu akan meneguhkan rasa sakitnya. Nah, orang Indonesia menerjemahkan are you alright itu, kamu nggak apa-apa kan? Nah, ya iya, tapi masih pakai negatif juga. Gimana caranya orang Indonesia supaya bisa menggantikan kamu nggak apa-apa yang lebih positif? Nggak apa-apa itu kan dari kata apa-apa atau wrong juga. Ya, kamu baik-baik saja kan? Nah, itu kayaknya lebih, tapi nggak lazim ya orang Indonesia. Nah, ini sahabat-sahabat, dalam rangka itu saya akan berikan contoh-contoh bagaimana kita menuansakan situasi positif daripada situasi negatif. Misalnya, kalau kita punya kata-kata loyo, kamu dimanfaatkan dia. Nggak enak kan rasanya? Itu bisa diganti dengan kamu bermanfaat baginya. Oh, kan lebih keren. Kejadiannya sama, tetapi dengan pengucapan yang lebih empowering, kamu dimanfaatkan dia, diubah menjadi kamu bermanfaat baginya. Saya dimanfaatkan dia. Alhamdulillah saya bermanfaat buat dia. Begitu. Jadi itu sungguh sensenya sangat berbeda. Yang satu itu buruk dan yang satu indah. Loh, kejadiannya sama-sama bermanfaat buat dia atau dimanfaatkan dia, tapi dengan kalimat dimanfaatkan dia itu hati jadi nggak enak. Tetapi kalau kamu bermanfaat buat dia, itu kita jadi bersyukur, kita jadi jalan berkah bagi dia, begitu ya. Terus contoh lagi, kamu mendapat masalah, diganti menjadi kamu dapat tantangan. Kamu dapat tantangan ini. Ya, kamu dapat tantangan yang harus diselesaikan. Kalau masalah itu negatif ya. Kamu gagal dengan kamu mendapat pelajaran berharga. Gagal dengan pelajaran berharga ini kan kejadiannya sama. Tetapi yang satu adalah fokus kepada persoalan dan yang satu adalah fokus kepada learning. Itu sahabat-sahabat. Aku rugi, aku pengalaman. Nah, aku rugi dengan aku pengalaman. Ya. Atau aku membayar pelajaran berharga. Atau ini investasi saya. Begitu, aku pengalaman. Aku dipecat, aku terbebas. Bener, aku dipecat diganti dengan aku terbebas. Nah, aku dipecat, Anda jadi loyo. Karena Anda menjadi apa namanya? Pada posisi yang buruk. Tapi begitu aku terbebas, Anda bisa berbuat lebih banyak. Ya, aku merdeka sekarang. Nah, keren kan? Kejadiannya sudah terjadi, mau apa? Aku merdeka sekarang. Dan saya harus belajar dari pengalaman masa lalu. Begitu, supaya nggak terjadi lagi. Ya. Kemudian, baru 7. Baru peroleh 7. Masih kurang 3. Diganti menjadi, alhamdulillah sudah peroleh 7. Tinggal kurang 3. Nah, begitu loh. Sudah 7. Tinggal kurang 3. Loh Pak, kalau baru 2 masih kurang 8 gimana Pak? Ya syukur sudah dapat 2. Kita tinggal ngejar yang 8 lagi. Alhamdulillah 2 sudah kita peroleh. Begitu. Sehingga posisinya itu posisi bersyukur terus. Ingat, kalau para ustadz mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Tadi posisinya posisi syukur, Allah akan tambah. Kenapa? Karena kita motivated terus. Tidak jadi loyo.
Ya, tapi kalau aku alah baru dapat 7. Ya sudah 9 mau selesai loh ngomongnya loyo lagi. Ya, nggak komplit deh. Ya, makan enak, saya nggak ada kerupuknya. Loh, mesti ono sing kurang. Jadi kan nggak ada syukurnya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi syukurnya yang diperbanyak supaya nikmat itu bertambah, ya. Berkah itu bertambah. Ia cerewet, ia sangat detail. Oh, jadi nuansanya positif. Ia sangat hati-hati ya, bos kita sangat detail. Oke, hati-hati loh, bos kita cerewet. Nggak enak nuansanya, ya. Ia bekerja ceroboh, dia bekerja cepat. Ya cari positifnya. Cari positifnya. Ia lambat, ia cermat. Ia lambat diganti dengan ia cermat. Ya ceroboh diganti dengan ia cepat. Pak, kalau tidak tepat ya kalau tidak tepat ya jangan. Ini kan kalau nuansa itu bisa diganti, ganti dia yang lebih positif. Intinya sebetulnya itu. Nah, ini penting sahabat-sahabat karena fokus kita akan tergantung dari apa yang sering kita ucapkan. Meskipun ucapan kita itu hanya candaan belaka, jangan. Candaan belaka jangan, nggak ada gunanya. Mending bercanda yang bagus-bagus daripada bercanda nanti jangan-jangan kita kecelakaan. Lebih baik jangan-jangan sebentar lagi kita dapat sate. Lebih baik ngomong begitu meskipun candaan. Ya, candaan itu candaan yang baik, ya. Oke, itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa empowering motivasi kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih memberdaya, yang lebih empowering daripada kalimat-kalimat yang membuat kita loyo. Dan kebiasaan kita berbicara akan membuat hati kita semakin fokus dan kemudian mengubah perilaku. Perilaku itu akan berubah sahabat-sahabat ketika kita dengan sengaja mengubah kata-kata. Ya, kata-kata dengan perilaku itu linkage one another, gandeng satu sama lain. Terserah mana yang mau duluan. Biasanya kalau perilakunya jelek, kata-katanya jelek. Atau kalau kata-katanya bagus dan perilakunya masih belum bagus, perilakunya akan ikut. Tinggal mana yang dulu. Nah, kalau kita sudah sadar kita ingin merubah perilaku, maka ubahlah kata-kata duluan. Ubahlah dengan sengaja, by design, kata-kata kita gunakan kata-kata yang memberdaya terus-menerus. Sehingga akan terjadi ketidakcocokan, karena ini kan lengket. Nah, kalau kita dengan sengaja menyengaja untuk membiasakan kata-kata bagus, nanti perilaku itu akan ikut, akan menyesuaikan, begitu. Saya kira itu sahabat-sahabat yang bisa saya sharing ya tentang pertemuan bagian 2 dari bab 1, yaitu tentang rahasia memotivasi diri dan orang lain. Demikian, tunggu di berikutnya kita insya Allah akan bicara soal meaning ya. Berikutnya kita akan bicara soal meaning. Terima kasih, sampai di video berikutnya. Penting meaning. Hidup Anda tergantung meaning Anda. Kalau meaningnya baik, maka kita akan lebih action kita akan lebih baik. Meaningnya buruk, action kita buruk. Ya, orang-orang yang membedakan orang-orang hebat dan orang-orang biasa adalah meaningnya. Orang-orang hebat bisa memining segala sesuatu dengan hebat, sehingga perilakunya hebat dan hasilnya hebat. Begitu ya, kita sampai jumpa lagi di video berikutnya tentang meaning. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe dan sebarkan ke banyak orang karena ini sangat penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.